ya nyambi. Aku dulu nyambi ya, tapi ini tidak boleh dilakukan karena tidak baik. Ada ya benar. Ya. Jadi mungkin disclaimer sebelumnya kalau di Rusia itu berbeda dengan kayak negara Eropa lainnya. Ya kalau di tempat lain kan mungkin bisa yang sekalian kerja kan sampingan waiters atau apa gitu kan di restoran. Tapi kalau di Rusia itu kalian dilarang untuk kerja karena satu tipe visa yang diberikan adalah visa student yang berarti nggak bisa dipakai untuk bekerja. Kalau seandainya ketahuan nih kalian bandel bekerja dan ketahuan itu kalian bisa Привет, красавчик! Welcome back to my YouTube channel Clara Yoke. Jangan lupa ya, keep support my YouTube channel, caranya gampang banget. Share, comment, subscribe, like, pokoknya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga follow my Instagram @clara_yoke. Well, Rusia, kali ini aku kedatangan seorang wanita cantik ya. Cantik sih, tapi kan cantik aku ya. Tidak agak narsis karena this is my little sister, Vega Desi Juwita Teka. Ini Teka siapa? Kalau aku Teka enggak. Kagela, Sate. Siapa itu sudah Look ini just sesuatu. Oke, jadi sedikit apa ya saya basa-basi nggak pakai musik tapi ya basa-basi sama adakku karena ini kayak lumayan lama kita nggak ketemu ya, and finally ketemu di episode kali ini karena thanks to teman-teman tim YouTube aku ya bisa mempertemukan kita kembali. luar biasa. Drama ini. Juga drama sisters ya. Oke, by the way, Rusia kali ini aku pengen mengulik karena adik aku ini for your information dia juga graduated from Russia. Mungkin bisa disebutkan kali ya kayak dulu itu kuliah nggak sih? Lulus bener nggak sih? Jalan-jalan. Iya enggak cuma kayak kuliahnya di mana, nama universitasnya, ngambil major apa dan berat atau seperti apa. Silakan waktu dan tempat silakan 1 detik dari sekarang. Oke, hai semuanya. Jadi aku sempat kuliah dulu di Rusia, ngambil S1, jurusannya Foreign Area Studies. Kalau teman-teman pernah dengar, bahasa Indonesia-nya kurang lebih studi kawasan ya. Nah, aku mirip jurusannya itu kayak HI, International Relations, tapi aku lebih spesifik ke area tertentu. Kebetulan aku belajar tentang Russia dan CIS. CIS itu apa? Negara ex-Uni Soviet, which is Commonwealth Independent States. Jadi bisa dibilang aku spesialis Russia dan CIS tersebut. Cuman sayangnya kembali ke Indonesia saya tidak bisa menjadi seperti itu. Kita hanya bekerja sebagai budak korporat saja. It's okay. Awal yang penting gain experience dulu kan. Tapi kan untuk kerja sekarang itu apakah masih cukup dilihat dengan background kemarin atau benar-benar banting setir banget? Kalau pekerjaan sekarang bisa dibilang lumayan bantu setir ya, karena memang nggak yang relate banget karena sekarang aku lebih ke IT company. Cuman masih berhubungan karena aku kerja di perusahaan Rusia juga. Jadi emang teman-temannya dan semuanya, maksudnya culture-nya pun aku masih adalah culture dari tim Rusia seperti itu. Jadi nggak terlalu beda jauh, cuman kalau bidangnya ya bisa dibilang lumayan jauh. Tapi karena aku anak sosial, jadi anak sosial bisa kemana aja, tenang guys, tidak perlu khawatir ya. Oke, baiklah. Nah, tadi sempat disebutkan nama kampusnya apa? Kampus aku namanya People Friendship University of Russia. Oke, People Friendship University of Russia. Ini kayak jujur nih, termasuk salah satu kampus yang namanya itu unik ya, karena kayak waktu itu kayak punya aku kan first masuk ke university, terus juga name after section of itu lah, yang maksudnya itu kayak kampus pemerintah yang bukan negeri lah, gitu kan kayak kampus negeri. Nah punya Vega juga sebenarnya kampus negeri nggak sih? Kampus negeri dong? Ya kan? Kampus negeri juga. Tapi namanya itu kayak agak unik kan, kayak People's Friendship itu maksudnya orang-orang bersahabat di situ kan. Kalau keluar mereka baru atau gimana gitu. Dan apakah orang yang kuliah di situ dari seluruh dunia banget sampai disebut People's Friendship University, atau ya biar aja gitu, asik aja namanya kayak gitu?
Jadi kalau seandainya si People's Friendship University ini dalam bahasa Indonesia sih kita sebut Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa. Oh wah, PBB loh. Benar, itu PBB. Dan universitas ini dibangun sekitar tahun 60-an ya guys, for information. Dan memang universitasnya khusus untuk negara-negara ketiga. Jadi memang kalau zaman dulu pas Perang Dunia Kedua kan ada negara adidaya tuh. Nah, negara-negara ketiga apa saja sih termasuk Indonesia. Jadi memang universitasnya dibangun khusus untuk negara-negara ketiga yang pengen develop education mereka di negara maju seperti di Rusia. Pada saat itu di Soviet ya. Jadi memang dikhususkan untuk seluruh dunia dan sampai sekarang memang masih ada dan kita di dalam kampus tersebut juga sangat multi nationality ya, multi culture. And for information kita ada 153 negara. Jadi di kampus aku 153 negara. Jadi kalau kalian belum pernah melihat orang yang kayak nggak tahu ini negara apa, itu bisa lihat semua. Jadi kalau kasarnya apa ya, bisa lihat dari yang paling terang sampai paling gelap itu ada, dan itu beneran ada gitu loh. Oke, luar biasa. Jadi itu makna People's Friendship itu adalah karena memang sangat-sangat multinasional dan multicultural ya maksudnya di situ ya. Dan dia memang punya nilai sejarahnya gitu ya. Betul. Nah, karena atas dasarnya itu dia negara ketiga masuk ke situ. Kalau orang ketiga, Oh jangan, tidak baik ya, tidak baik. Bisa jangan. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa itu bisa melihat kayak spesies dari belahan bumi manapun gitu kan. Manusia bisa ada di situ. Bagaimana caranya ya, cara mereka mungkin bisa menghandle perbedaan itu gitu kan. Biodiversity-nya kan wah banget ya kalau di kampus aku. Mungkin karena dia memang khusus kampus kedokteran dan yang masuk ke situ ya lumayan variatif sih, ada dari negara Asia juga, ada Eropa, kayaknya hampirnya dikit banget dan tapi mostly-nya itu yang mendominasi itu adalah orang Rusia dan pecahan Rusia sih. Jadi kalau ditanya multinasional, multicultural ada juga, tapi nggak sedahsyat tempatnya ada itu si Vega yang di People's Friendship University itu. Nah, bagaimana bisa beradaptasi, ya kan, berbaur dan yang menghandle juga dong pastinya dengan adanya multi tadi itu ya kan, pasti mungkin ada multi problem yang ditemukan juga, itu seperti apa? Jadi gimana cara handle sebenarnya kan kita pas pertama kali nyampe itu jadi untuk informasinya lagi guys, kita kan di Rusia karena kita beasiswa jadi kita tinggalnya di asrama. Ya selama kita di kampus aku yang kita singkat aja RUDN ya. RUDN ini tuh satu kamar di asrama aku itu isinya 4 orang. Nah 4 orang ini kita beda-beda negara. Jadi emang pas dari pertama kali nyampe pun setelah ketemu dan dibantu oleh senior orang Indonesia itu kita langsung ketemu tuh banyak banget negara. Jadi kayak sebenarnya pertama kali tuh aku sempat shock juga ya karena emang oh ini orang mana sih, terus tiba-tiba dengar bahasa yang bahasa apa nih, coba untuk menerka kayak gitu. Kalau bahasa Spanyol kita udah sering dengar, tapi kalian pernah nggak dengar pertama kali orang istilahnya dari negara benua Afrika itu semua dengan bahasa Inggris yang mereka mau bahasa apa sih, sampai bahkan bahasa Prancis pun kita nggak itu bahasa Prancis. Nah di situ tuh ya udah karena dari pertama kali ketemu juga rame, kemudian masuk di asdam satu kamar ya 4 orang itu termasuk aku itu berbeda-beda juga, jadi mau nggak mau tuh kita harus berbaur juga sih. Nah, aku kebetulan waktu sebelum berangkat ke Rusia itu tinggal sama orang tua, nggak pernah merantau, jadi pertama kali itu cukup shock. Tapi ya karena emang udah tahu tujuannya kuliah, tujuannya buat ada goals, jadi mau nggak mau harus adaptasi gitu. Adaptasinya lewat apa? Ya coba ajak ngobrol. Untungnya ada bahasa Inggris yang dimana dapat mempersatukan kami, jadi bisa kayak belajar juga, kemudian juga belajar oh ternyata banyak loh negara-negara lain itu yang mungkin kita nggak pernah tahu culture-nya dan sebagainya, makanan-makanan khas yang mungkin terdengar sangat-sangat unik gitu. Aku pernah cobain juga makanan khas Afrika, beberapa negara Afrika kayak gitu yang kalian mungkin tidak menyangka. Nah itu jadi kita belajar culture dan juga kebetulan karena di RUDN ini kampusnya memang selalu mempertahankan culture, kita itu ada momen di mana setiap setahun sekali acara untuk kita sebutnya itu Yugo Zakat festival festival Yugo Zakat nih. Jadi itu festivalnya semua negara punya stand sendiri memperkenalkan budaya mereka. Jadi kita bisa jalan
kenalan sama budaya. Oh, negara ini makanan khasnya ini loh, makanan khasnya ini. Jadi tanpa secara langsung kita bisa keliling dunia di hari itu. Kayak gitu. Keliling dunia tanpa membutuhkan tiket pesawat yang mahal. Betul. Tentunya ya kan. Nah, aku pengen tahu culture shock, salah satu culture shock yang dihadapi saat awal-awal ke Rusia, bertemu dengan orang-orang dari teman-teman dari berbagai negara yang ada di LDN. Dan yang kedua aku pengen tahu juga kayak culture dari mana sih yang impress you the most. Oke, kalau mau bilang culture shock lumayan banyak ya, karena kayak Shock tuh ya. ya nggak banyak shock. Yang paling pertama culture shock dari orang Rusia, karena orang Rusia itu ngomongnya super duper gede dan nada suaranya tinggi. Sebenarnya nada suaranya nggak tinggi ya, rendah, tapi ya gede. Jadi kayak kita diteriakin setiap hari. Itu sumpah, itu rasanya kayak mau pulang mau nangis bawaannya kayak nggak bisa ini nggak bisa nih kayak gini. Wah, tonnya tuh kayak berat gitu kan. Soalnya tipenya dia berat, tapi mereka kalau ngomong tuh gede. Jadi kayak seolah kita dimarahin kayak marah apaan sih kayak gitu, tapi itu buat mereka biasa aja. Nah kalau kita tuh kayak shock itu ada dari orang Rusia, ada juga dari teman-teman contohnya negara Spanyol, itu mereka ngomongnya cepet banget, terus kayak apa sih ngomong apa. Nah itu kita yang mungkin ya kita orang Ambon ngomongnya cepet, tapi mereka itu 3 kali lebih cepat. Kalau ada di cepet itu mereka kayak nggak kedengeran ngomong apa karena saking cepatnya. Terus yang berikutnya culture shock juga mungkin dari kayak teman-teman Afrika juga. Contohnya teman Afrika itu rame-rame orangnya, dan kadang itu mereka nggak ada privacy contohnya ya, karena aku kebetulan ada teman roommate orang Afrika, dan kayak kadang aku di kamar yang kita berharapnya kita sampai kamar kayak istirahat, kadang mereka ngajak teman ke kamar yang itu. Sumpah itu sangat cukup menyebalkan pas aku di awal-awalnya. Cuman ya namanya kita hidup sama orang, dengan orang, jadi mau gak mau harus berbaur ya, adaptasi, dan yang penting komunikasi yang terbiasa. Yang terbiasa. Jadi ya udah lah ya. Ya beberapa ya 3 itu bisa menggambarkan lah dari ribuan culture shock yang pernah aku alami. Kalau culture yang impress you the most apa? Yang paling impress aku ini aku nggak bisa mention ya, cuma most likely yang aku temuin dari teman-teman dari negara asing itu mereka orangnya caring. Dan yang paling aku suka ketika mereka beneran bilang temen, itu mereka emang anggapnya temen banget kayak gitu. Jadi aku punya temen juga dari negara Kolombia, jadi dari Amerika Latin, kebanyakan dari Kolombia, bla bla. Itu mereka beneran yang kita temenan, membantu banget kayak gitu, dan mereka ya bisa dibilang tulus gitu dalam pertemanan. Mungkin aku nggak bisa ngejudge untuk semuanya, tapi overall tuh beberapa teman aku yang sampai sekarang tuh juga mereka ya emang membantu banget. Di situ aku bisa nilai emang orang-orang mungkin negara sana itu kalau emang peduli banget kayak gitu. Ya itu sih, sama yang bikin aku impress juga mungkin dari orang Rusia ya, secara karena emang tinggal di sana juga. Kebanyakan dari mereka ya. Betul, itu yang impress banget tuh, simple. Kita mau masuk, mereka bukain pintu buat kita. Ya, cewek. Jadi privilege sebagai cewek di Rusia itu sangat-sangat luar biasa. Iya, benar sih itu. Misalkan kita lagi di kayak di stasiun kereta atau apalah ya, tempat-tempat umum maksudnya. Kalau mereka ngeliat kita lagi misalkan lagi bawa berat ya kan, habis belanja atau apa, itu pasti mereka bantuin. Apalagi kalau kita lagi case-nya naik atau turun tangga, mereka pasti langsung bener-bener kayak bantuin. Itu sangat impress sih. Nah, kayak gentleman banget ya. Tuh. Nah, aku pengen tahu juga selama di Rusia itu kalau kedokteran kan awal tuh cukup padat ya, betul itu kayak kita kuliahnya Senin sampai Sabtu, terus juga jamnya itu dari pagi sampai sore banget, jadi kayak agak susah aja untuk mencari istilahnya studi, bukan work life balance ya, kayak studi life balance kali ya, itu masih agak kesusahan tuh di awal-awal, tapi makin tinggi tingkatnya lebih bisa menyesuaikan. Tapi jujur untuk mencari istilahnya kerja sampingan atau aktivitas yang rutin sampingan itu emang agak sedikit sulit. Nah kalau di sosial gimana? Karena kan sosial ya, jadi semakin banyak bersosial itu kan semakin bagus deh. Itu gimana tuh? Apakah untuk studi life balance-nya itu lebih dapat? Atau seperti apa? Oke, jadi kalau sana itu menurut aku balik lagi ya dari jenis jurusan dan juga kayak kampus masing-masing.
Nah kebetulan kalau jurusan aku bisa memperbandingkan aku dan temen aku yang aku studi kawasan, dia HI. Itu kita bisa dibilang satu fakultas, cuman beda jurusan doang kayak gitu. Nah aku jadwalnya jauh lebih longgar gitu, banyak aku nggak terlalu padat jadwalnya dibandingkan dia yang HI. Kalau HI aku bahkan pernah di tahun ketiga kira-kira semester 4-5 aku itu libur loh, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, bahkan kampus juga libur gitu. Jadi kayak emang banyak kosongnya. Jadi banyak kosongnya bukan karena emang nggak ada kelas, mungkin karena emang kelas aku udah selesai dan kita cukup padatin di awal. Jadi emang cukup longgar gitu. Tapi aku bisa ngisi sama kegiatan-kegiatan yang bisa aku lakuin untuk diri aku. Asik. Nah, sebelum aku mau nanya apakah pernah nyanyi atau enggak, aku pengen tahu dulu kalau kosong, misalkan kayak jam kosong di Rusia itu, like mostly yang dilakukan mahasiswa Indonesia itu apa sih? Khususnya cewek-cewek yang kayak Vega aja kan katanya kelasnya lumayan banyak yang kosong. Nah itu waktu kosong itu dipakai buat apa? Gitu. Karena kalau teman-teman Indonesia mungkin nongkrong ya, mungkin nge-mall atau apalah gitu. Kalau di Rusia kayak apa sih? Apakah nge-mall juga kah? Atau seperti apa? Nah kalau aku tuh seneng banget ya, semenjak di Rusia tuh seneng jalan kaki, karena emang kita kebanyakan jalan kaki. Jadi kita seneng banget dan banyak taman yang bagus. Jadi aku suka explore taman. Terus jadi suka yang kayak sekedar jalan keliling taman, ngeliatin orang ngapain gitu. Ya udah beli satu cup kopi ya, ya gitu kan. benar. Itu kalau enggak udah jalan-jalan seharian capek end up di satu kafe hanya sekedar ngecai itu ngerti ya. Kayak kalau aku ngecai mungkin lebih kayak kopi sama satu dessert simple udah gitu. Jadi kayak emang seseru itu sih, kayak simple apa ya, waktu kosong menurut aku produktif karena kan kita jalannya lumayan ya. Terus kayak jalan berkilo-kilo tuh kayak something normal aja. Ya benar. Dan kita sering jalan 10.000 langkah setiap hari, itu udah hal biasa. Ya, karena kayak ke MRT atau ke transport public transport itu kita udah harus jalan dulu ke stasiunnya, dan itu udah pasti minimum 1 kilo gitu. Iya, betul. Iya sih, jadi kebanyakan aktivitasnya itu melakukan hal yang jalan kaki dan sebagainya. Iya. Berarti lebih ke physical activity ya. Betul. Dan itu outdoor kan, kalau cuacanya lagi bagus. Nah, kan. Kalau enggak mungkin internetan sih kalau aku ya, karena kan istilahnya dulu itu lulusan dari daerah kan, aku kayak dari Aqua, dan saat itu internetnya tuh kayak belum begitu lancar kan. Kalau sekarang sih udah jauh bagus lah, lebih lancar. Nah kalau dulu itu nggak begitu lancar, jadi kayak pas nyampe di sana internetnya tuh udah kayak air ngalir terus. Itu bener-bener semua sosial media kita bener-bener merhatiin, dia lebih merhatiin kita daripada security CCTV ya. Satu sama yang kedua paling lebih suka kayak drakoran sih, ya kan? Karena kayak bener-bener bisa yang maraton sekali nonton. Dan nggak ada buffer sama sekali dulu guys. Terus ya best itu ada bisa sih. Begitu unlimited. Kalau di situ kayak masih pakai kuota kan, masih pakai kuota banget teman-teman. Tapi kalau di sana itu cuma punya aku dulu tuh kayak 20 rubel itu sekitar berapa ya? 20 rubel. 70.000, 80.000. Nggak nyampe 100.000 dan itu unlimited. Iya kan? Betul, dan bisa di pairing langsung up to 5 device. Jangan lupa pakai ya. Iklan dong. Sedih kali ya. Benar. Itu kayak kembali ke sini 20.000 tuh kayak masih yang ya kadang jadi fakir juga ya kan. Tiba-tiba kan dapat SMS aja kan. Kuota ada sisa 200 megabyte. Sedih sekali. Nah, selain mengisi kekosongan dengan kayak tadi jalan-jalan ya, terus juga ya ke taman, drakoran, dan mungkin beberapa kegiatan lainnya. Juga nggak sih? Nah, ya nyambi. Aku dulu nyambi ya, tapi ini tidak boleh dilakukan karena tidak baik. Ada ya benar. Ya. Jadi mungkin disclaimer sebelumnya, kalau di Rusia itu berbeda dengan kayak negara Eropa lainnya. Ya, kalau di tempat lain kan mungkin bisa yang sekalian kerja kan, sampingan waiters atau apa gitu kan di restoran. Tapi kalau di Rusia itu kalian dilarang untuk kerja karena satu tipe visa yang diberikan adalah visa student yang berarti nggak bisa dipakai untuk bekerja. Kalau seandainya ketahuan nih kalian bandel bekerja dan ketahuan, itu kalian bisa kayaknya dideportasi. Tapi bentar, Pak Yohan, soalnya sekarang katanya itu visanya udah bisa loh dipakai oleh mahasiswa buat kerja. Jadi tapi batas minimal itu kita bisa part time, jadi 4 jam
atau sekitar 20 jam per minggu. Kadang sampai less dari 20 jam ya. Jadi sekarang tuh udah enak pas zaman sekarang. Gila ya. Nah, berarti kalau kembali ke zamannya kita, nyambinya seperti apa sih? Jadi kalau aku dulu nyambinya aku jadi tour guide guys, seperti biasa ya. Jadi tour guide, jadi aku suka nemenin tour-tour dari Indonesia, kemudian yang open trip ke Rusia, terus aku jalan-jalan sekitar Moskow dan lain-lain. Nah, kadang juga private tour, kadang juga aku kayak ada yang mungkin buat business trip. Nah itu biasa mereka butuh kayak PA-nya, nah aku temenin kayak gitu. Tapi mungkin sedikit tambahan dulu nih biar teman-teman nggak salah tangkap ya. Sebenarnya itu berawal dari kita itu sebagai PA ya, saya kayak dimintain tolong secara profesional lah, secara profesional untuk misalkan menemani orang-orang tertentu yang memang lagi berkunjung ke Rusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan tur-turan gitu ya, itu pun karena memang kita istilahnya kenal banget ya sama orang-orang tersebut. Jadi saya hanya sekedar membantu menemani mereka keliling kota aja gitu, karena memang di sana kan masih keterbatasan dalam bahasa Inggris itu nggak populer kayak di negara yang lain gitu. Mereka memang masih sangat-sangat nasionalismenya tinggi, mereka mempertahankan bahasa mereka banget tuh. Jadi memang agak kesusahan kalau turis yang nggak bisa bahasa Rusia ke Rusia, benar kan? Jadi kayak bukan yang kayak istilahnya tur-turan hanya sekedar tur dalam sampai enggak juga. Tapi karena dulu kita udah kenal banget, atau mungkin ada saudara kita yang datang gitu. Jadi lebih ke situ sih, kayak benar-benar menunjukkan tentang keindahan Moskow sampai sebagai Rusia kepada orang-orang yang memang udah kita kenal aja, ya kan? Betul banget. Dan juga dulu pas aku temenin tour, aku hanya beberapa tour sih. Jadi kalau bisa dibilang, aku emang udah sama tour ini, udah kenal sama orang-orangnya, jadi emang invest sama mereka kayak gitu. Jadi bukan yang asal aja ngambil enggak. Soalnya itu riskan banget ya guys, karena apalagi kalian jalan-jalan kan ke tempat wisata. Yang mungkin banyak juga turis yang lain itu kalau ketahuan sama polisi, ditanyain kalian gak pinter jawab, fix kelar. Nanti kalian selesai sampai di situ. Dan emang istilahnya kalau kalian ke Rusia dengan beasiswa itu harus benar fokusnya belajar di situ, bukan untuk situ. Ini kita hanya sekedar sharing bahwa pernah ngerasain jadi tour guide ya, PA dan disampaikan, atau mungkin yang bantu kayak planner untuk ke itinerary orang-orang yang ke Rusia. Tapi apakah intensi kita untuk kerja ke arah itu sebenarnya sih enggak juga. Hanya karena ingin sharing pengalaman dan informasi aja seputar destinasi dan kunjungan ke Rusia gitu ya. Nah kalau aku mungkin nyambinya dulu itu nari juga sih. Nah itu berawal dari kayak sekedar bantu dan emang hobi, ya udah ternyata dibayar, kan lumayan banget ya. Dan itu kayak sempat ada waktu dimana kayak lumayan reguler ya. Jadi kayak aku ngajarin dia nari juga, kayak nari ngerasain deh hasil dari tarian-tarian tersebut ya. Jadi kayak lumayan banget. Nah, jadi tarian udah, culture secara general udah, aku pengen tahu makanan yang menurut Vega kayak wajib banget dicoba kalau ke Rusia. Makanan Atau Russian food, yang favorit Russian food? Yang favorit aku Russian food, aku suka banget. Ada 3 sih, aku suka banget borscht. Itu soup with roti itu, jadi pakai buah beet dan buah beet. Kemudian nanti tuh harus makannya pakai smetana, itu sour cream, itu favorit aku. Terus yang kedua, aku suka banget grechka. Grechka itu buckwheat, jadi gandum. Dia mirip kayak beras merah, tapi dia rasanya nggak ada rasa, dan itu bagus banget buat diet. Karena makanya aku suka. Yang ketiga, aku suka banget Malaysia kasha, itu bubur susu ya, kayak milk porridge. Jadi itu aku suka banget karena dia bubur kayak bubur Indo, bubur putih, tapi masaknya pakai susu. Jadi kayak lebih creamy gitu ya. Creamy dan manis. Nah kalian dari dulu tuh emang suka makan kalau bubur itu ditambahin gula. Itu nggak kok aneh sih sebenarnya. She likes it. Nah, itu kan makanan Rusia. Kalau makanan Indonesia di Rusia, susah apa sih mendapatkan makanan di Rusia? Itu kayak kalian menemukan jarum di tumpukan jerami. Dan jadi kan di Rusia waktu itu susah banget, kita cuma bisa dapat di KBRI. Kebetulan ada kantin di KBRI. Masak orang Indonesia, bahan tidak Indonesia.
lumayan ribah. Tapi akhirnya bisa masakan beberapa masakan Indonesia, tapi menggunakan bahan yang seadanya di Rusia kan. Bisa. Contohnya santan Diganti sama heavy cream. Nah, diganti pakai heavy cream bisa. Nah, kebetulan juga karena aku tadi bilang kampus aku itu multinasional, terus kemudian ada bisa bilang toko India. Ya, kalian bisa nemuin lah tuh berbagai spices, maksudnya bumbu-bumbu yang hampir mirip ya, kayak ketumbar, jinten itu masih bisa dapat di toko India. Dan aku beruntung karena aku juga suka masak, jadi aku bisa tuh create masakan Indonesia sendiri tanpa harus pakai bumbu instan, kawan-kawan. Kalau kalian berarti di mana? Menemukan sebuah dish baru, pisang goreng. Itu pisangnya menggunakan pisang yang apa namanya kayak Cavendish. Iya, Cavendish ya. Iya, benar. Ya, pisang yang buah buat dimakan loh, bukan buat digoreng ya. Iya, kalau yang terkenal sekarang apa sih kayak di toko-toko gitu yang dijualnya, aku juga lupa ya. Yang dijual per buah ya. Iya, Cavendish benar. Iya ya, itu ya. Namanya aku lupa. Pokoknya yang terkenal itu harganya lumayan kan per itu. Nah itu kan harusnya langsung dimakan ya, tapi aku perlu bikin itu jadi pisang goreng dan lumayan famous kan orang-orang tanya resepinya. Karena mereka gak nyangka pisangnya langsung dimakan tuh kayak bisa digoreng dan rasanya tuh enak gitu, tambahin cheese, tambahin milk dan lain sebagainya. Dan terkenal di seantero mahasiswa Malaysia dan Rusia saat itu. 3 tempat favorit Vega 3 tempat di favorit. Moskow khususnya. Mungkin area kali ya. Favorit aku area ada namanya Nikolskaya Ulitsa. Yes. Itu dekat Red Square. Yang bikin keren Moskow itu apa? Lampu-lampunya kalau malam itu kayak cantik. iya cantik banget. Kalau malam kalian galau, gabut, nggak ada kerjaan, nggak tahu mau ngapain, jalan aja di Nikolskaya. Sepanjang itu kayak bener galau kalian akan menjadi indah. Betul, kalau kalian jadi indah benar. Terus daerah kedua aku seneng banget dari Arbat Sky Street, Arbat Sky Ulitsa. Terus yang ketiga ini daerah Kuznetsky Most namanya. Oh iya itu kayak lebih modern. Pokoknya kalau di jalan situ ya kita lagi berasa di Eropa nggak sih? Ya betul. Lagi berasa banget di Eropa. Di Eropa ya, kayak keren banget. Kalau disuruh balik lagi ke Rusia mau banget. Soalnya kayak banyak banget memori di sana yang tidak bisa dilupakan. Dan semoga bisa terulang lagi lah. Tapi dengan versi yang lebih upgrade dong ya. Pasti. Bukan dengan kayak galau-galau kuliah kan. Betul. Dan dia lagi satu kamar berempat ya. Iya sih, udah. Nah, teman-teman kurang lebih seperti itu cerita kita seputar Rusia dan kayak tentang dari Veganya ya, POV Veganya. Sebelum menutup sesi kita kali ini, aku pengen tahu seberapa Rusia kamu. Berdasarkan apa dulu nih? Seberapa Rusia kamu? Seberapa Rusia yang bisa makan grechka tanpa sol i perec, bez sola i perec, sama pokoknya ini bisa makan grechka cuma pakai sosis rebus udah. Itu udah the best food ever. Itu passion banget sih, karena emang setawar itu gaya makanannya. Jadi kalau dia bisa survive makan kayak gitu berarti ya. Oh sama aku paling favorit baton. Ya itu suka banget. Itu kayak roti. Ntar kalian lihat lah fotonya lah ya baton itu seperti apa dan itu harganya murah banget sih. Cuma $10 pasti Kurang lebihnya berapa rupiah? Kurang lebih sekitar 2.000-an. Gak nyampe 5.000 ya? Iya kan? Iya. Ya kurang lebih segitu lah ya. Iya 2.000, ya 5.000-an lah kurang lebih. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah terakhir banget nih sebelum tutup, kenapa harus Rusia? Kenapa harus Rusia? Karena there is always special place, special nggak sih? Kayak apa ya? Kenapa harus Rusia? Intinya di Rusia itu kalian bisa nemuin sesuatu yang mungkin kalian tidak bisa nemuin di tempat lain. Ada special place, special area yang dan special moments yang bisa kalian create di sana dan tidak bisa dilihat di tempat lain. Oke, so let's go to Russia. Ya. Let's go. Oke, demikianlah sesi kita kali ini ya, curhat-curhat bersama adik tercinta Vega. Kalau kalian pengen tahu lebih tentang dia ngapain aja di sana, atau mungkin pengen dengar sharing kita yang lain lah, mungkin lebih kayak sister time ya kan, selama di Rusia seperti apa, tulis aja di kolom komentar.
And I'll see you in the next video. Jangan lupa keep support my YouTube channel. Follow my Instagram at Clara_Showcase dan juga Instagram Vega @vegajurita.vj. Okay, and I'll see you in the next video. Bye bye. Thank you.